Kemudian Bapak semuanya, nah, kunci keberkahan dalam harta itu adalah keterbukaan, kejujuran. Terutama kalau kita berkolaborasi, kalau kita mau bersinergi atau kita melakukan kerjasama gitu dalam usaha. Kata Rasul, lihat dalam hadis Hakim bin Hizam, sama hadis Bukhari dan Muslim. Al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi itu punya hak khiyar selama belum berpisah dari majelis akad. Jadi Pak, kalau kita di warung, Bu, masih di toko, itu masih punya hak untuk membatalkan akad. Misalkan tos dibayar, tos lunas, terus masih kulik, ternyata nggak nyambet meser iya, kan terjantan, itu nggak jadi masalah, boleh selama di majelis akad. Begitu ya, boleh. Fa'in soduqa wa bayana, jika kedua-duanya jujur dan transparan, burikalahuma wa fi baihima, maka akan diberkahi dalam transaksinya. Wa in kadzaba wa katama, jika dua-duanya berdusta dan menyembunyikan, muhiqat barakatu baihima, akan dihilangkan keberkahannya. Ibu, biasanya yang suka bohong penjual apa pembeli? Dua nana, ya betul. Karena dua nana di sini disebutkannya, betul tidak? Kan biasa Musa nggak bohong mah penjual, kata siapa? Pembeli kan sok nggak bohong. Kade ibu-ibu talamun ka pasar, ya kalau belanja, sok lamun neken harga ku cara nggak bohong. Mang, sabar eta 15.000. Maha ting, tito jongkonu itu mangan 10.000 cenah. Bari ibu nggak pernah nanya ka jongko, nggak pernah ngobrol, tapi neken 10.000 mang, sok. Manya Bu, leres tadi abi kadi itu naros cuma 10.000. Nyasok mangga ka Bu Haji malah canak we 10.000. Bade ngageul sabar Bu Haji 5 naon Pak? Meser lauk air pedak 5 gitu. 5 tah 10.000-an, 50.000. Menang nipu disimpen di dapur ku ucing tah eta Pak. Ulah nyalahkeun ucing. Dasar ucing salahkeun naon? Ketidakjujuran Bapak Ibu semuanya ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya serta limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, dan Allah mudahkan kita untuk terus senantiasa melaksanakan segala bentuk ketaatan kepadanya, termasuk berkumpulnya di sini dengan niatan thalabul ilmi untuk menguatkan iman, menambah ilmu, dan memaksimalkan amal soleh di kehidupan kita ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada edisi kajian Ahad di hari ini 17 Desember 2023, insya Allah kita akan belajar bersama Ustadz Ali Nurdin. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini terkait dengan dibalik keberkahan dan keberlimpahan harta. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal amal-amal kita di kehidupan ini agar kita lebih dekat dan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu kami menghimbau para jamaah yang masih berada di luar ruangan masjid, harap untuk segera memasuki area ruangan masjid karena tersedia tempat yang masih kosong. Dan ibu-ibu yang di luar, di dalam masih ada tempat yang kosong, silakan bisa diisi. Mangga ibu-ibu. Baik, ya teman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai kepada Ustadz, dipersilakan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, di antara doa yang sering kita panjatkan kepada Allah dan tidak mungkin tidak dibacakan begitu adalah permohonan wa barik li fi rizki. Ya Allah, berkahi untukku rizkiku. Karena bagaimanapun juga memiliki harta, ya, ataupun harta itu sebenarnya sebagian dari rizki gitu ya. Itu adalah keniscayaan bagi kita agar bisa menjalankan ibadah-ibadah ini dengan lebih baik. Kita tahu ibadah haji tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali punya uang. Ibadah zakat tidak mungkin kita tunaikan kalau kita tidak memiliki harta senilai nisab. Maka teman Ustadz mah berdoa nanti begini, Pak. Ya Allah, jadikan saya orang yang paling besar membayar zakat di kota Tasik. Jadi bukan lagi ini ya. Jadi orang yang paling besar bayar zakat. Jadi kalau bayar zakatnya 100 juta, etangwe kali 40 kali lipat, nah berarti gitu. Nah itu. Hanya saja Bapak Ibu semuanya, seringkali banyak di antara kita yang belum memahami dengan utuh bagaimana sih konsep harta dalam Islam, terus bagaimana memaknai keberkahan dan cara-cara mewujudkannya, kan gitu. Nah hari ini kita coba untuk kaji itu, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita. Karena tadi Ustadz sampaikan di awal bahwa menjadi sebuah keniscayaan bagi kita dalam hidup ini, kita ini memiliki harta yang bisa kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasul menyampaikan sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang soleh, harta yang baik, harta yang berkah dimiliki oleh orang yang soleh, kan gitu. Karena dengan harta yang berkah, harta yang bersumber dari yang halal dimiliki oleh orang yang soleh akan banyak kebermanfaatannya yang bisa dirasakan oleh orang lain, gitu. Kita akan mengkaji surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Bapak Ibu semuanya, Syekh Abu Zahroh menafsirkan ayat ini dengan sangat luar biasa indah, begitu. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu la ta'kulu,
janganlah kalian memakan harta kalian, padahal yang kita makan itu sedikit. Betul tidak, Pak? Bapak kalau makan berapa piring, Pak? 10 piring? Sahuap, Bu, ya. Sahuap Ustaz mau sapiring, betul tidak, ya? Nah, kita hanya sedikit, ya, memakan harta yang kita dapatkan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya selalu janganlah kalian memakan gitu? Apa sih rahasianya gitu? Kata beliau, utliqal aklu wa urida bihil akhdu lil isyarati ilal asli fi wadibatil mal al insaniyah wa huwa an yakuna wasilatan limutatil hayati allati akhassu al aklu. Bahwa Allah menyebutkan di sini memakan, tapi yang dimaksud adalah mengambil gitu, Pak. Ya. Sebagai isyarat bahwa fungsi pokok harta manusia itu adalah wasilah saja. Tool, alat untuk kesenangan hidup. Lebih spesifik adalah makan gitu. Wa idza wal malu min kaunhi wasilatan linail maqaim ila an yuqsada li dzatihi liyakuna mut'atan matlubatan kal akli fa inda idin yakunu syuwal hirsu wat tanazu ala talabihi bihilin aw bighairi hilin. Jadi sebenarnya harta itu tujuannya adalah, fungsinya adalah untuk sebagai alat kita bisa menikmatin hidup gitu, Pak. Jangan sampai harta itu jadi tujuan gitu. Ibu bapak semuanya, kalau beli kerudung tujuannya apa, Bu? Nutup aurat, betul? Nah, kalau ibu beli kerudung tujuannya untuk nutup aurat, maka ibu nggak perlu banyak-banyak di rumah saya stok, betul tidak? Dan yang warna boleh, dengan hitam boleh, dengan putih boleh gitu. Ini mah terkadang karena tujuannya udah berubah nih. Kerudungnya menjadi tujuan, itu beremua 10 macam gitu, Pak. Nah, itu berarti kerudung jadi tujuan, bukan kemanfaatan, gitu, Pak. Jadi dalam Islam bicara harta adalah bicara kemanfaatan, bukan bicara hartanya ensih kata orang mah gitu ya, bukan hartanya, gitu. Tapi kebermanfaatannya. Maka dalam Islam tidak dilarang orang memiliki harta banyak. Yang penting manfaat. Tidak mengapa beli yang mahal, yang penting manfaat gitu. Daripada murah ke manfaat, Pak. Betul tidak? Kan seringkali begini. Eta cenah beli mobil meni mahal-mahal ting 2,4 miliar gitu, Pak. Memang mahal, Pak. Tapi bagi orang yang mungkin butuh kendaraan itu, direktur utama perusahaannya se-Indonesia, Pak, punten. Kan mungkin mau kayak mobil turungtung, kan, betul tidak? Karena bagi dia perjalanan itu adalah kesempatan istirahat. Betul tidak? Untuk bisa istirahat dengan nikmat, sehingga kalau ketemu rapat orang lagi teh udah seger lagi gitu ya. Maka bagi dia mobil itu manfaat. Gak jadi masalah. Begitu ya. Tapi jangan begini, mohon maaf. Ibu-ibu beli alat buat ngebakar roti. Apa namanya? Toas gitu, Pak. Yang dilebetkan tring gitu, ngaceleng gitu ya. Ari sarapan sampe. Betul tidak? Terus ditanya sama anak teh, "Mah, ari eta naon?" Eta teh pikeun keur ngabakar roti cenah. Kunaon tara diangge lah dari dia mah sarapan antara roti gitu. Nah bet digala tuh mah ameh batur apaleun mamageun boga tah nu kitu mah. Nah, tidak syar'i eta teh, Pak. Salah gitu. Jadi dalam Islam konsepnya kebermanfaatan. Boleh jadi terkadang mahal. Tapi kalau manfaat mah tidak jadi masalah. Ya, tentu nanti ada konsep tambahannya tidak berlebihan dan sebagainya gitu ya. Tapi pada dasarnya itu gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi harta itu tujuannya untuk dinikmatin. Mendatangkan kebermanfaatan untuk kita. Karena ada orang yang mohon maaf resep nanti numpuk-numpuk gitu, Pak.
tapi tidak senang untuk memanfaatkannya. Nah, kalau orang, mohon maaf, menjadikan harta itu sebagai tujuan, bukan kemanfaatannya, maka biasanya itu akan menyebabkan orang itu kikir, rakus, nanti bersengketa untuk memperoleh harta, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Jadi kenapa orang bersengketa misalkan urusan warisan? Nah, eta teh kenapa? Karena mikirna harta, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau berpikir kebermanfaatan mah pasti akan melihat yang lain kan gitu. Nya pepeuriheun ku abi teu kamanfaatkeun nya teu ku wargi kitu kamanfaatkeun. Dari mah henteu gitu, Pak. Akhirnya mani keneh tanah kosong daripada ditempati ku batur. Makanya biasanya Bapak Ibu semuanya, kalau harta yang menjadi tujuan tidak akan pernah merasa cukup. Pasti kurang wae, kurang lega, kurang jangkung, kurang loba, kurang asli begitu, kurang canggih gitu Bapak Ibu semuanya. Betul tidak? Ya. Aya nu unik Pak punten ya. Memang budaya orang Jerman mah kitu Paknya. Jadi salah satu budaya orang Jerman mah teh kayak orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia mah gengsian. Eta punten Pak, pemain bola terkenal namina teh Thomas Muller, Pak. Ta pemain penyerang Jerman ta, Pak. Duitna teh loba, tapi HP-na Pak muruk-peluk Pak, angger wae teh dia diangge ka mana-mana teh. Yang penting manfaat. Padahal HP-na teh kacana tos beulah, Pak. Ieuna tos beuyeuna ditut biasa we seperti seorang gitu nya. Masih dianggap cuek we orang teh. Kenapa? Manfaat nu penting mah, kan gitu. Aya orang terkadang gengsi. Gonta ganti wae gitu Bapak Ibu semuanya. Ya. Tah Bapak Ibu semuanya, Barat mah, ekonomi Barat, perusahaan-perusahaan di Barat mengeksploitasi Pak karena tujuan harta teh. Mata kunaon? Akhirnya kunaon bet misalkan HP setiap genep bulan bahkan 3 bulan keluar model baru. Nah, eta Pak, da sebab manusia mah tujuannya bukan kemanfaatan tapi naon? HP na mata gunta ganti, padahal tiba lagi ngan bisa teh nelpon nungkul Pak jeung WA tara dibuka teh HP semuanya fungsina teh. Betul? Aya model baru kabita, aya meuli deui begitu. Tah itu Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam Islam yang diingatkan adalah kebermanfaatan. Lebih spesifiknya di situ adalah makan gitu. Maka gitu. Itu yang harus ada dalam benak kita. Pokoknya Bapak Ibu punya apapun silahkan, memiliki apapun silahkan, ingin banyak harta silahkan, tapi tujuannya apa? Kebermanfaatan. Nah itu ya, baik untuk kita ataupun untuk orang lain. Itu. Makanya kata Rasulullah dalam hadis itu, barang siapa memiliki tanah, fal yazra'ha, tanami. Oleh yazra' ghairahu, atau kalau tidak ditanami, suruh orang lain nanami di situ. Kalau tidak ya sewakan gitu. Jangan dibiarkan kosong tidak bermanfaat gitu Bapak Ibu semuanya ya, itu. Kemudian kata Syekh Abu Zahra yang kedua, yang unik dari ayat ini adalah amwalakum. Ubira bi amwalikum lil isyarati ila anna mala ahadil ummati malul ummah muwazza'an baina ahadiha bi tawzilil ladzi qasamal arzaq katanya. Allah mengungkapkan dengan amwalikum, bi amwalikum, jamak gitu Pak ya. Itu sebagai sebuah isyarat bahwa harta yang dimiliki oleh individu umat adalah harta umat katanya. Hanya saja dibagi-bagi oleh Allah kepada individu-individunya karena kita tahu Allah yang membagi-bagikan rizki ya. Artinya gini Bapak Ibu semuanya, betul dalam Islam kita sebagai manusia begitu ya, kita diberi hak untuk memiliki harta. Ada hak individu gitu Pak. Tapi hak individu ini bukan berarti kita bebas seenaknya saja gitu. Kenapa? Karena di balik harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak orang lain. Betul tidak?
Yang itu harus kita bagikan kepada lingkungan kita. Ada zakat, ada infak, ada wakaf, ada sedekah, ada hibah, begitu Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali ya yang diajarkan oleh agama kita. Nah, dan bi amwalikum itu juga menunjukkan, kata beliau, annal mala kullahu fi himayatil mujtama walau kana mamlukan milkan khasan. Bahwasanya harta itu semuanya ada dalam penjagaan masyarakat walaupun dimiliki secara individu, begitu. Artinya begini Pak, tidak ada orang yang bisa menjaga hartanya sendiri, betul tidak? Kita butuh orang lain, baik kita bayar atau hente, kan gitu. Bapak punya perusahaan, ayah satpam, sabariji tah, betul tidak? Berarti dijaga oleh orang lain. Atau mohon maaf, kita nggak punya penjaga, kita nggak bayar, tapi tetangga nggak jagaan Pak. Dengan tetangga tidak mengganggu juga sudah menjaga, betul tidak? Nah, makanya wajar jika orang ketika diberi amanah oleh Allah harta, maka harta tersebut sebagiannya dialokasikan untuk orang lain sebagai wujud rasa syukur, gitu. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Itu konsepnya. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Gitu ya itu. Kesananya bagian fikih ekonomi itu, Ustaz hanya di depan saja sebagai ininya ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, yang kedua, kita tahu bahwa di dalam hadis Rasul menyampaikan bahwa pertanggungjawaban harta itu pertanggungjawaban yang berat. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', kan gitu ya. Tidak akan bergerak nanti kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah an malihi, tentang harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Dari mana didapatkan, kemana digunakan. Jadi pertanggungjawaban harta itu 2. Bagaimana kita memperolehnya, apakah dengan cara yang benar atau tidak, atau yang kedua, kalaupun ini benar, kesininya juga harus benar. Sebab kalau di awalnya haram, kesininya pasti haram. Gitu ya, itu. Baik. Sehingga Bapak Ibu semuanya, sering orang mengatakan begini, kenapa di dalam Islam itu ada syariat yang tadi Ustaz sampaikan, zakat, infak, wakaf, dan sebagainya? Karena ibadah-ibadah tersebut sebenarnya menjadi trigger. Ibadah-ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah kepada kita agar kita dalam menjemput rizki itu hati-hati gitu. Sebab kalau rizki haram tidak bisa diapa-apakan, dimakan dosa, disedekahkan tidak jadi kebaikan. La tuqbalu shadaqatun min gulul. Contoh misalkan, Allah tidak akan menerima harta sedekah, zakat dari harta yang haram, gitu kan gitu. Ya, itu. Maka dengan konsep ini kita akan berhati-hati. Maka lahirlah kita cari harta yang berkah, bahasanya gitu, Pak. Nah, itu. Apa itu berkah? Nah, kalau kita ngelihat Bapak Ibu semuanya, berkah itu secara bahasa setidaknya ada 2 ya maknanya. Yang pertama adalah as-subut wal luzum wal istiqrar. Berkah itu artinya tetap diam, tidak bergerak gitu, didinya gitu. Ya. Makanya kita menyebut dalam bahasa Arab kolam itu apa? Ada yang tahu, Pak? Danau, kolam bahasa Arabna naon? Caket Raja Polah ada. Ciberkah. Birkah, birkatun. Ya, balong teh birkah. Mungkin ciberkah teh kumagi seur balong, Mbak. Jangan we ciberkah. Ya. Birkah itu kolam atau danau gitu. Ya pokoknya mah kalau ada tanah nampung air disebut apa? Birkah. Kenapa? Karena airnya diam ke mana-mana. Gitu. Ya, kalau ngalir mah disebutnya apa? Sungai, nahrun. Nah, itu ya. Tapi kalau diam disebutnya birkah, begitu ya. Wa kullu syai'in sabata wa aqama faqad baraka. Nah, ya. Segala sesuatu yang tetap, diam, tidak bergerak masuk barokah. Makanya Bapak Ibu semuanya, onta
onta kalau diam disebutnya pala yabruk kama yabrukul ba'ir, kan gitu ya. Janganlah kalian kalau sujud itu diam duduk sebagaimana duduknya onta. Eta panorame teh nah tangan dulu apa kaki dulu, kan gitu. Tur dulu apa tangan dulu, kan gitu. Ya secara fikih. Nah eta mah saurusan mah narosna kedah ka orang Arab ari onta mana sukuna mana leungeuna gitu ya. Tapi ada yang aneh Pak, mohon maaf. Ya kalau fikih kan punten, fikih mah ijtihadi ya. Artinya tidak saklek punten. Seorang Arab mah Pak, punten dina kitab-kitab lughahna onta mah nu disebut sukuna teh nu hareup. Nu disebut leungeuna teh panangan tangan onta nu tukang gitu Pak. Maka kenapa ada fikih tangan dulu baru lutut? Tang eta jangan tidak apa ya, dina fikih mah pasti banyak pendapat gitu ya gitu. Kalau di kita mah kan mana dulu Pak? Lutut dulu baru tangan gitu ya eta. Begitu. Ya nggak apa-apa lah eta mah ya. Da ijtihadi. Baik. Orang yang berjuang di medan perang, bersemangat disebutnya Barca. Saya Barcelona kade Pak. Kan Barca itu artinya apa? Mereka yang diam, Pak. Diam di medan perang disebut Barca. Ya, Barca. Baik. Yang kedua, makna dari barokah itu adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Begitu ya. Dan biasanya dalam benak kita berkah itu adalah ini sing barokah, berarti sing loba duitna, kan gitu ya, gitu ya. Memang tidak salah memaknai barokah itu adalah bertambah, tapi tidak selamanya harus bertambah Pak. Sok lawan bapak ngadoakeun panganten naon barokallahu laka, teu ngadoakeun supaya nama istrina leres teu? Bener leres teu? Kan tadi bahasa barokah itu arti pertamanya apa? Tetap diam. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Jadi tidak selamanya kalau kita mendoakan barokah itu harus apa? Harus banyak. Makanya contohnya apa? Ngadoakeun panganten. Kan kapamegetna barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainamakuma fi khair. Maknanya apa? Maknanya di situ mah subut, tetap, supaya apa? Supaya tetap kebaikannya. Supaya kalau sudah nikah tetap soleh, tetap bagir gitu ya, tetap menjadi anak yang soleh buat orang tuanya gitu kan. Dan mudah-mudahan pernikahan menjadi jalan Allah berikan keberkahan yang lainnya. Makanya barakallahu laka wa baraka alaika. Kalau Ustaz ingin menafsirkannya barakallahu laka wa baraka alaika itu adalah keberkahan dalam urusan dunia, wa baraka alaika keberkahan dalam urusan akhirat. Alaika teh Pak. Sebab biasanya kalau kata-kata ala itu suka dinisbahkan kepada Nabi. Wa baraka ala Ishaq. Dalam Allah wa baraka dalam doa kita salat Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala. Nah, jadi ala itu adalah maknanya adalah kesolehan gitu. Ya, kalau laka itu urusan duniaan. Makanya kita mendoakan agar orang menikah itu tetap dalam kesolehan dan tetap juga dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu Pak. Ya, itu. Makanya dalam bahasa sehari-hari, Bapak Ibu semuanya, keberkahan itu parameternya apa? Ketaatan. Jadi kalau orang mohon maaf diberikan harta yang barokah, maka yang pertama adalah apakah harta tersebut menjadi orang itu jadi soleh apa ente gitu. Karena seringkali banyak orang tidak kuat diberi ujian dengan harta itu Pak. Punten, nuju mapah mas sering ke masjid, gaduh sapedah rada telat, gaduh motor telat pisan, tos gaduh mobil tara di ka masjid, da parkirna di mall. Berarti tebarokah ya Bapak Ibu semuanya. Betul. Nah, makanya kalau kita mendoakan keberkahan yang paling pertama adalah subutu
khair al-ilahi gitu ya. Tetapnya kebaikan dari Allah untuk orang tersebut. Maka parameternya Pak, ketaatan, kesolehan. Semakin banyak harta, semakin kesolehannya luar biasa. Baik dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya terkait dengan ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal ke Allah gitu, sholat, saum gitu. Termasuk juga ibadah yang sifatnya horizontal, ibadah dengan hartanya. Nah, itulah barokah Bapak Ibu semuanya. Dan tentu ketika orang bisa melaksanakan itu dengan konsisten, maka akan berefek terhadap barokah dalam makna yang kedua. Apa? An-nama wa ziyadah, nambah dan terus bertambah gitu, berlimpah gitu Bapak Ibu semuanya ya. Nah itu ya dari sisi keberkahan. Maka Rasulullah SAW sering Bapak Ibu semuanya kalau mendoakan para sahabat ya, urusan harta selalu diujungi dengan barokah. Contoh kepada Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ya Allah, perbanyak anaknya, perbanyak hartanya, dan berkahi kedua-duanya. Jadi Anas bin Malik itu punya anak berapa? 120-an. Tentu tidak dari satu istri ya. 120 Pak. 80 hafiz Quran. Dan kalau tidak salah beliau hartanya juga banyak. Di akhir hayatnya Anas bin Malik itu dengan doa Rasulullah SAW gitu ya itu. Baik. Dalam hadis barokah itu maknanya banyak. Contohnya adalah hadis Urwah Bapak Ibu semuanya. Urwah itu kan seorang sahabat yang luar biasa ya. Rasul memberikan kepada beliau dalam hadis riwayat Bukhari itu atahu dinaron yashtarilahu bihi syatan. Beliau memberikan kepada Urwah 1 dinar untuk bisa membelikan 1 ekor kambing. Fashtarallahu bihi syatain. Tapi kemampuan negosiasinya, nah ini Pak, itu luar biasa gitu ya. Beliau bisa membeli dengan 1 dinar tersebut 2 kambing. Paba ihdahuma bidinarin. Lalu yang satu dijual 1 dinar. Wajahu bidinarin wasyatin. Lalu datang lagi kepada Rasul Urwah ini, Rasul, ini 1 dinar yang kau berikan tadi, dan ini keuntungannya 1 ekor domba. Berarti berapa keuntungannya Pak? 100%, betul tidak? Nah, ini menjadi dalil bahwa dalam Islam soal keuntungan berapa persen bebas, yang penting ridho gitu. Nah itu. Nah, pada Allahu bil barokati fi baihi, maka Rasul mendoakan keberkahan kepada Urwah dalam bisnisnya. Wakana, dan akhirnya Urwah ini Bapak Ibu semuanya, lawishtara turaba la rabiha fiha. Seandainya beliau memberi tanah saja, kemudian dia jual, pasti beruntung. Nah, makanya disinilah berkah maknanya banyak. Jadi banyak gitu Bapak Ibu semuanya ya, itu. Jadi tidak salah begitu. Hanya saja dalam mindset kita bicara keberkahan itu bicara lebih kepada ketaatan dan kesolehan. Itu yang harus lebih penting. Nah itu. Nah, bagaimana kita mewujudkan keberkahan ya dalam harta kita dan keberlimpahan ya? Karena kita ingin taat ya, ingin soleh dengan harta dan juga ingin berlimpah supaya lebih banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat hadis riwayat Bukhari, karena tadi konsep awalnya adalah min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, maka Rasul menyampaikan ya dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Paman ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi, wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi famasluhu kamasalil ladzi ya'kulu wa la yashba'u." Kata Rasul, barang siapa yang mengambil harta, memperoleh harta dengan cara yang benar, maka dia akan diberkahi. Berarti Bapak Ibu semuanya, kunci keberkahan yang paling penting apa? Kehalalan. Tanpa kehalalan tidak mungkin ada keberkahan, titik aja gitu. Makanya hati-hati itu dalam menjemput rezeki. Harus pastikan kehalalannya.
Jangan penting mah zaman kiwari mah Ustad borah anu haram, anu halal, anu haram bagian hese kan gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau itu menjadi paradigma, rusak aja udah. Nggak mungkin berkah pasti hartanya. Makanya harus apik. Kalau itu nggak jelas dan itu mohon maaf biasanya dalam bahasa kita syubhat, tinggalkan, jangan dikeriuh. Ya. Kalau kita mengadakan perjanjian akad kerjasama, pastikan kerjasama itu mengikuti aturan Islam. Sebab kalau tidak, nanti tidak barokah. Kan gitu udah. Gitu Bapak Ibu semuanya. Ya, begitu. Makanya harus hati-hati itu. Karena seringkali mohon maaf ya, zaman sekarang Pak, karena persaingan begitu ketat, dibikinlah iklan-iklan yang terkadang rada-rada nipu, walaupun sebenarnya mah nipunya teu parah ting, tapi tete dosa oge gitu ya Pak. 5.000 1 kilogram, duana disumputkeun Pak. Ya. Kan mangga ayeuna jumirah tak 10.000 sekilo gitu Pak. Ayeuna mah eta mirah di 5.000 1 garis miring kilogram, terus 5 teh corak alit, duana punten. Duana corak alit. Teu katabian mah teu katingali. Sugante 5.000 sakilo Pak. Ai pas tos turun dibayar 5.000, punten 10.000. Cenah 5.000, tingali deui. Ternyata duana teh nya alitnya punten rada-rada Pak. Ngeblur gitu angkana teh teu katingali jelas. 1/2 kilo eta mah astagfirullahaladzim, ya ngabohong. Teu si ngabohong mah Pak, teu ngabohong pisan maksudnya ya. Tapi sudah membuat kita sakit hati. Tanuk itu punten Bapak Ibu semuanya. Mungkin tidak seperti orang nipu asli gitu, ngurangi timbangan ya. Kalau ngurangi timbangan itu dosa banget. Kalau begini mah harus banyak sedekah Pak. Sebab Bapak tos rada-rada menjebak orang, itu nipu orang, menjebak orang untuk beli. Nah begitu. Nah itu mah harus memperbanyak dengan sedekah. Tapi kalau jelas-jelas haram tidak boleh, tidak akan pasti akan berkah Pak. Tidak bisa ditutupi, kata Rasul kan gitu. Innal bai'a, ya sesungguhnya jual beli itu yahdurul syaitan. Jual beli itu pasti ada setan di dinya gitu Pak. Ya, dalam jual beli itu pasti ada dosa gitu. Fasyawu ibu habis sodakot, kata Rasul. Tutupi dosa-dosa itu dengan berbanyak sedekah. Tapi etama punten Pak, kalau jual belinya seperti model tadi, angka 1/2 kilo, 1 gede, 2 dikit. Tapi kalau ngurangi timbangan mah tidak bisa ditutupi dengan sodakoh. Misalkan orang jual 1 kilogram, tapi di situ cuma 9,5 on. Nah itu mah haram. Tidak bisa ditutupi dengan sodakoh, karena penipuan pasti nggak akan berkah. Gitu. Orang bertransaksi riba pasti tidak akan pernah berkah. Itu ya. Orang mohon maaf kalau dia bekerja sama, tapi mohon maaf memanfaatkan kerjasama untuk kepentingan diri sendirinya, tidak akan berkah. Gitu. Karena kunci keberkahan itu adalah akhoda bihaqqihi, harus mengambil dengan cara yang benar, halal. Pastikan kehalalannya Bapak Ibu semuanya. Makanya punten Pak, yang paling abot mah Pak, kalau kita jadi pegawai, sebab jadi pegawai mah Bapak Ibu semuanya, harta yang boleh bawa ke rumah teh harta yang ada undang-undangnya dan ada peraturannya gitu. Kalau tidak ada undang dan peraturannya pasti haram itu teh, minimal syubhat. Itu ya, minimal syubhat. Anu jadi masalah apa Pak? Gajina CF da SK-na dipasantrenkeun ka bank. Jadi pas di parios teh gajinya tinggal 100.000 tina 8 juta teh Pak. Nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil motor, nyicil HP gitu ya. Tidak ada tuh penghasilan ke rumah teh. Penghasilannya tina tanda kutip hadiah. Hadiah tiyu sungguh. Padahal hadiah bagi pegawai mah hukumnya apa? Haram secara umum Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bekerja dapat hadiah atas pekerjaan yang kita lakukan, hukumnya apa? Haram. Kalau hadiah itu diberikan bukan oleh yang memberi kerja, tapi dari rekanan kerja kan gitu. Kalau kita di kantor dapat hadiah dari kantor mah halal, betul? Nah, tapi kalau hadiah itu diberikan oleh rekanan kerja, misalkan kita bagian pengadaan Bu, ya kita yang
kadi but ya melakukan apa? Negosiasi. Hanya kita bisa pilih tuh beberapa vendor supplier gitu kan. Nah, tiba-tiba suppliernya mengucapkan rasa syukur kepada kita, transfer ke rekening atau ngasih hadiah ke rumah. Apa disebut itu? Gulul, haram. Gitu ya, haram. Nah, paling repot mah Bu punten. Kalau kita jadi guru, jadi kepala, jadi apa? Wali kelas, kayaknya hadiah ke orang tua. Halal apa haram? Ayo Pak. Ngisi rapot. Nah, ini bagi rapotnya sedap dinya. Nah, biasa kalau bagi rapotnya atur nuhun Ibu, salaman, tanda tangan. Halal apa haram, Pak? Nah, pada diem ya teh. Halal apa haram? Haram. Sebetulnya halal cenderungnya. Atau haram. Kenapa haram? Saya haram, salah kata haram gitu ya. Katanya. Kenapa Pak? Karena kita sudah digaji untuk pekerjaan itu, betul tidak? Kita sudah digaji ya, tunjangan gitu kan. Tiba-tiba terima dari orang tua, Ustadz kanya ahmanya ditolak. Bu, Bapak semuanya, kanya gen nu haram tetap harus ditolak. Contohnya, Bapak semuanya, lihat. Di zaman Rasul mengangkat pegawai namanya siapa? Ibnu Lutaibah. Jadi petugas zakat. Petugas zakat ya Bapak semuanya kalau ngejemput zakat, para sahabat yang dijemput zakat ya seneng ngasih oleh-oleh gitu. Nah, ini hadiah buat kamu, ini buat Baitul Mal, titip ke Rasul untuk Baitul Mal gitu kan gitu, ke Baitul Mal. Dibawalah ke Rasul, kepada Rasul. Rasul katanya titipan zakatnya. Ayatan naon? Ini mah hadiah Rasul sebenarnya teh. Dari siapa? Dari orang yang nitip zakat tadi. Terus Rasul langsung nanya, emangnya lo maneh? Bahasanya pun ya, Rasul mah gak akan kasar Pak bener. Terjemah bebasnya ya biar nyambung dengan bahasa kita. Emangnya lo maneh didinya cicing di imah gitu. Terjadi pegawai zakat menang hadiah mau Rasul. Berarti hadiahnya gara-gara apa? Gara-gara pekerjaan. Dicanak Pak Rasul sadayana Pak. Teu disesakeun. Rasul tega pisannya. Padahal memberinya ikhlas dan ngasihna Pak. Ikhlas. Dan ditulungan kan gitu ya. Betul tidak? Ikhlas. Tapi masalahnya itu tidak boleh. Itu disebut gulul. Gitu Pak Ibu semuanya. Haram. Titik ya. Gitu. Makanya Bapak Ibu semuanya lihat kata Rasulullah, kalau orang yang mengambil harta dengan cara yang haram, pamasaluhu kamasil ladzi ya'kulu la yashba, itu nanti seperti orang yang banyak makan dan tidak pernah merasa kenyang gitu Pak. Makanya sok benten Pak, jalmi anu menjemput rezekinya dengan halal sok ngaros cekap, cekap sakigeun ustad. Antum mah kurang begitu Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kita nggak merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan, buah-buah gitu, buah-buah ya Pak. Jangan-jangan ada yang haram. Biasanya yang halal mas selalu merasa ada rasa cukup, tapi Allah tambah terus, itu bedanya, gitu Pak. Itu. Yang kedua, nah, Ibu semuanya. Yang kedua, hadisnya dari Bukhari ya, dari Hakim bin Hizam. Qala sa'atu Rasulullah sallallahu fa'atoni suma satu fa'atoni suma satu fa'atoni. Jadi Hakim bin Hizam sumping ke Rasul, minta dari Rasul dikasih sampai 3 kali. Ya Hakim, akhirnya Rasul ngasih nasihat. Inna hadal mala khadratun hulwatun. Hakim, ingat harta ini hijau manis. Hijau adalah warna yang paling sesuai untuk mata, manis adalah rasa yang paling sesuai untuk lidah. Makanya kalau sudah hijau dan manis sulit untuk berpaling gitu Ibu semuanya. Seporos kana bugis gitu ya. Hijau dan manis gitu ya itu. Dunia itu begitu. Maka ibu-ibu lamun ningali artos 100.000 socanya beureum apa hijau? Hijau ya. Gitu. Hijau cenah gitu ya. Nah, hijau itu tadi itu. Nah, paman akhadau bisa khawatin wa nafsin burikalahu fihi. Nah, Bapak Ibu semuanya. Di antara kunci keberkahan harta, sebagian para pensyarah hadis ini menyampaikan bahwa keberkahan itu diperoleh kalau orang tidak suka meminta-minta gitu Pak. Kan terkadang kebiasaan cik teges kebiasa, cik lah sabatang. Anu sok ngarokok betul enggak? Ya, cik lah ngasaan eta gitu. Tah itu hati-hati Bapak Ibu semuanya. Orang yang suka meminta-minta itu adalah
hal yang akan menghalangi keberkahan harta. Jangan meminta. Kalau diterima, kalau dikasih, terima gitu. Karena ada orang yang suka meminta-minta. Di mana-mana yang meminta-minta mati akan berkah bagi dirinya gitu, Pak. Kita harus apa? Harus mandiri. Ya. Jangan setik-etik datang kadul cik. Cek. Cik cek lah, cik gitu ya. Nah, gitu. Itu tidak akan menjadi keberkahan kata. Gitu. Makanya bisa khawatir nafsin itu adalah tidak meminta-minta terjemahnya Bapak Ibu semuanya. Itu ya. Nah, itu ya. Tidak meminta-minta. Nah, ada juga yang menafsirkan mensarahnya adalah bisa khawatir nafsi ini adalah orang Bapak Ibu semuanya kalau memiliki harta niatnya untuk dibagi gitu. Punten Pak, Ibu semuanya. Lihat, Allah itu pasti akan memberi rizki kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Betul tidak Pak? Rumus itu pasti berlaku, betul? Apa yang menjadi kebutuhan kita pasti akan Allah penuhi, betul? Sepakat Pak? Sepakat. Nah, hanya saja persoalannya kita mah kebutuhan teh suka mikirkan diri sendiri. Betul tidak? Coba sekarang mindsetnya dirubah. Butuh sodako, butuh wakaf, butuh infak, butuh ngajajanan gitu Pak. Nah kebutuhan itu pasti akan diberi oleh Allah, betul tidak? Hari kita mah butuh teh untuk kita. Sehingga akhirnya Pak tidak pernah merasa cukup versi kita, betul tidak? Nah oleh karena itu kalau harta itu ingin berkah, berdasarkan di sini selalu niatkan ya Allah. Mudah-mudahan engkau berikan rezeki. Dengan rezeki itu banyak kebaikan-kebaikan yang hamba bisa lakukan ya Allah. Gitu Pak. Ya. Sok aja pola mindsetnya gitu. Makanya kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan berbagi. Nah gitu ya. Makanya lihat Bapak Ibu semuanya. Hadisnya benar. Ayatnya lihat. Di dalam Al-Quran kan. Bahwa yang namanya berkah itu artinya nambah ya. Surat Saba ayat 39. Kul katakanlah inna rabbi yabsutu rizqa. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki lima yasha bagi orang yang Allah kehendaki min ibadi dari hambanya. Wa yaqdiru lahu. Dan juga ada yang dibatasi rizkinya. Betul? Ada yang dibukakan, ada yang dibatasi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan walaupun hanya sedikit, fa huwa yukhlifuh, pasti Allah ganti, Allah perbanyak. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau orang berniat dengan hartanya tersebut untuk bisa berbagi ya dengan kelapangan hati, maka dijamin akan berkah hartanya. Tapi kalau misalkan orang memiliki harta itu niatnya hanya untuk diri sendiri, ya begitu. Pasti serba kekurangan. Nah, begitu ya. Maka Rasul menyebutkan, waman akhadahu bi israfin nafsin. Nah, barang siapa orang mengambil harta itu dengan keserakahan, lam yubarik lahu fihi, tidak diberkahi. Makanya biasanya kurang wae, Pak. Kalau orang serakah mah. Sebab mikirnya untuk diri sendiri gitu. Jadi keberkahan itu begitu, ya, Bapak. Makanya jangan merasa sok keki kalau ada orang punten ya. Kadang anak-anak muda sekarang punten Pak. Kalau orang tuanya nelpon si mama masuk mental wae gitu ya. Padahal kalau ada orang yang tanda kutip meminta ke kita, itu kesempatan untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan. Kan gitu. Makanya dari awal kita berpikir begitu, ya Allah, mudah-mudahan kalau saya punya rezeki itu bisa umrohkeun ya, begitu ya. Bisa memberi untuk orang tua, untuk adik, untuk kan begitu. Insya Allah jadi keberkahan itu akan jadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya ya, begitu. Ustadz kemarin tugas Bu, audit salah satu perusahaan yang Ustadz awasi ke Surabaya, ya. Ini mah bagi pengalaman gitu Pak. Ketemu dengan direkturnya Pak, direktur utamanya di Surabaya. Nah, pas nanti Ustadz main ke rumah ditunggu ya, Insya Allah Pak Haji. Ya itu, main ke rumahnya. Nah, satu yang luar biasa itu Ibu semuanya, beliau mah dari rumah itu
punya apa ya, Kangen Water gitu ya. Kangen Water yang beliau berikan di situ gratis untuk masyarakat sekitarnya. Tulisannya silahkan ambil maksimal 1 galon per hari, tidak boleh lebih. Dan itu menjadi keberkahan yang luar biasa. Ustadz, saya ingin berbagi, dan kita tahu katanya bahwa memberi air itu adalah amalan yang terbaik, betul tidak? Nah itu. Dan lebih dahsyat lagi apa? Ustadz, saya berpikir bisnis segini, kumaha, saya berpikir ingin guru-guru ngaji yang di komplek ini semuanya diomruhkan gratis, nggak usah mikir. Nah jarang orang berpikir begitu teh Pak, betul tidak? Jadi akhirnya rezekinya teh ngalir dan dahsyat Bapak Ibu semua. Pas Ustadz audit itu saldo dana teh luar biasa gitu ya. Ternyata banyak sekali. Kenapa? Karena itu. Karena kalau kita dari awal mindsetnya ini untuk dibagi, bukan hanya untuk kita, pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Toh yang namanya berbaginya sudah amal soleh, betul tidak? Nah, pasti di situ makna berkahnya adalah bertambahnya gitu. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Pak, keberkahan itu pasti ada kalau memang kita harus berbagi dengan apa yang kita miliki. Kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma min yaumin yusbul ibad fi ila malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Setiap pagi itu malaikat mendoakan kita, Pak, ya Allah, beri kepada orang yang hari ini berinfak penggantinya, berikan kepada orang yang tidak berinfak kebinasaan. Jadi Pak, kalau ditanya Ustadz hari infak harus gimana? Harus setiap hari Pak, infak mah. Dan bahasa Rasul juga memilih katanya infak, bukan sedekah. Sebab kalau sedekah bisa dengan non materi, bagi ilmu sedekah, senyum sedekah, ngebantu istri sodakoh, gitu ya. Menghilangkan yang bahaya di jalan, sedekah. Tapi yang dipilih oleh Rasul kata-katanya apa? Munfiqan, harus berupa apa? Materi, harta. Dan itu harus jadi kebiasaan kita, Ibu semuanya. Harta kita kalau kita bagikan setiap hari, walaupun jumlahnya kecil tapi konsisten, itu akan jadi jalan keberkahan. Baik menjadi kita lebih soleh, lebih mudah beribadah, plus hartanya khalafan akan diganti lebih banyak oleh Allah. Tapi kalau tidak, hati-hati, waktu memsikan talapan, yang kikir, yang koret mah akan diberikan kebinasaan. Kebinasaan itu Bapak Ibu semuanya bukan berarti rumahnya kahuruan, mobilnya rusak. Kebinasaan itu diberikan kesempitan dalam berpikir, itu kebinasaan Pak. Stres wae, liur, ya pasti kieu bae kerjaan teh Pak. Usaha teh asal liur wae ieu teh. Eta teh rata-rata gara-gara apa Pak? Jarang infak. Lamun ibu-ibu pas pangaosan ngobrol kasusah eta teh tara arinfak eta teh. Nok we. Betul Pak. Da orang yang berinfak mah enggak akan mungkin ngobrolkeun kasusah Pak, betul tidak? Sok aja. Ustaz yakin 100% ya teh Pak. Di anak kalau diteliti gitu. Lamun di setiap ngobrolkeun teh ayeuna mah hirup teh susah segara mahal. Lah pasti Bapak can infaknya gitu. Da orang berinfak mah tidak, Bapak Ibu semuanya tidak demikian, ya gitu. Kenapa? Karena janji dari Allah, Allahumma ati munfiqan khalafan, gitu ya, itu. Maka biasakan tuh berinfak, Pak. Ya. Jadi kalau ke masjid teh bari berinfak gitu, Pak. Ya, ieu mah ke masjid dengan kehampangan unggul gitu, Pak. Kan sok aya gitu ya. Ngiring kehampangan teu sawios-wios eta enggak apa-apa, tapi berinfak itu adalah sesuatu yang menjadi jalan akan diberkahi harta kita, gitu ya. Jadikan kebiasaan. Kemudian Bapak semuanya, nah, kunci keberkahan dalam harta itu adalah keterbukaan, kejujuran. Terutama kalau kita berkolaborasi, kalau kita mau bersinergi atau kita melakukan kerjasama gitu dalam usaha. Kata Rasul, lihat dalam hadis Hakim bin Hizam, sama hadis Bukhari dan Muslim. Al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi itu punya hak khiyar selama belum berpisah dari majelis akad. Jadi Pak, kalau kita di warung Bu, masih di toko, itu masih punya hak untuk membatalkan akad. Misalkan tos dibayar, tos lunas, terus masih kulik, ternyata nggak nyambet meser iya, wihkeun teu janten, itu nggak jadi masalah, boleh. Selama di majelis akad. Begitu ya, boleh. Fa'in saduqa wa bayana, jika kedua-duanya jujur dan transparan, burika lahuma wa fi baihima, maka akan diberkahi dalam transaksinya.
Wa in kadzaba wa katama, jika dua-duanya berdusta dan menyembunyikan, muhiqat barakatu bihima, akan dihilangkan keberkahannya. Ibu, biasanya yang suka bohong penjual apa pembeli? Dua nana, ya betul. Karena dua nana di sini disebutkannya, betul tidak? Kan biasa Musa nggak bohong mah penjual, kata siapa? Pembeli kan sok nggak bohong. Kade ibu-ibu talamun ka pasar, ya kalau belanja, sok lamun neken harga ku cara nggak bohong. Mang sabar eta 15.000, mahal ting. Tito jongkonu itu mangan 10.000 cenah. Bari ibu nggak pernah nanya ke jongko, nggak pernah ngobrol, tapi neken 10.000 mang, sok. Manya bu, leres tadi abi kaditu naros cuma 10.000. Nyasok mangga ka Bu Haji malah canak we 10.000. Bade ngageul sabar Bu Haji 5 naon Pak? Meser lauk air peda 5 gitu. 5 tah 10.000-an, 50.000. Menang nipu disimpen di dapur ku ucing tah eta Pak. Ulah nyalahkeun ucing. Dasar ucing salahkeun naon? Ketidakjujuran Bapak Ibu semuanya ya, gitu ya. Makanya transparansi dan kejujuran itu harus Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Tapi nggak boleh gini punten. Nah ini juga salah Pak. Kadang suka begini, mang eta sabaraha 15.000, mang ai modalna sabaraha hati ditu. Tidak boleh nanya gitu Pak. Kan suka gitu, sok panasan, mang emang sabaraha itu modalna meni mahal teh. Kecuali kalau Bapak akadnya murabahah. Kalau murabahah mah boleh nanya, Kang wa akan murabahan. Maksudnya apa? Kalau murabahah mah harga pokok diketahui bersama. Nanti yang ngejual minta tambah. Harga pokok 10.000 nyukeun 3.000 keuntungannya. Tah itu boleh. Tapi kalau dijual beli umum mah tidak pada tempatnya kita nanyain, "Mang sabaraha modalna beli mahal-mahal teh?" gitu teh. Enggak boleh. Cek si Mang teh, naon hubunganna ibu jeung bapak? Bapak jeung ibu ikut naros-naros modal. Sebab apa? Bisnis mah kan ada ruang untuk tawar menawar, kan gitu ya. Kecuali dari awal akadnya murabahah gitu Pak. Ya. Supaya Pak, supaya barokah gitu Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya punten Bapak Ibu semuanya ya. Kalau yang jualan atau sepuh, tos aki-aki ini ulah sok ditawar deui. Biar barokah. Mang eta gula sabaraha? 15.000 Bu Haji sa bonjor apa? Siapa namanya? Toros Pak. Puternya satoros gitu, 15.000. Mangga atau tilunya, nah, berarti tilu kali 15.000, 45.000 pasian 50.000. Ibu Haji yang sudah canak we. Tah itu yang berkah itu teh Pak. Kedana kitu Bapak Ibu semuanya. Ya, kita makan sok aneh, ari balanja ka toko batur, punten batur di sini teh bukan orang Islam gitu Pak. Menit taranawar, sok Ibu lamun balanja punten ka marat begitu ya. Gitu ya. Sok Ibu sukan nyungkeun diskon tarawantun leres teu. Nah ari ka toko dulur ka warung, ceu meni mahal-mahal teh atuh diskonan atuh gitu ya. Makanya jangan. Harusnya kalau ke dulur mah justru eta sabaraha 15.000 pasian 20.000 sok canak. Gede gitu. Itu harusnya begitu. Kita mah tibalik. Ka dulur minta diskon, harga murah, ai ka batur meni harga full gitu Bapak Ibu semuanya. Ya, makanya harus dirubah. Nah, kembali Bapak Ibu semuanya, jadi kunci keberkahan adalah keterbukaan, kejujuran. Jangan ditutupi, jangan ngebohong lah, ya. Sebab yang bohong-bohong masih tidak barokah. Kemudian, nah, keberkahan harta itu dalam hadis itu apa? Jangan suka kesiangan gitu Pak. Karena doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah berkahi umatku kalau mereka melakukan apapun pagi-pagi. Makanya Sa'ad Al-Ghamidi ini seorang pebisnis. Beliau mah Pak, habis sholat zikir gitu, setelah zikir itu langsung ngebuka tokonya. Harus suruh pegawainya disuruh bekerja. Dan itu akhirnya menjadikan beliau itu termasuk salah seorang sahabat yang paling terkenal dan banyak hartanya. Gitu ya, terkenal dengan kekayaannya maksudnya punten ya. Walaupun hadisnya cuma iya hiji-hiji Pak. Kalau tidak salah Sa'ad Al-Ghamidi ini. Tapi betul gitu Pak. Jadi di kita makan terkadang punten Bapak Ibu semuanya ngebuka toko jam sakarapna we. Orang mah jam 4, 24 jam gitu, jam 3 terus buka. Itu teh keberkahan gitu Pak. Dan itu ternyata diteliti di luar negeri Pak, betul itu teh. Bahwa keberkahan itu usaha-usaha yang maju itu rata-rata perusahaan yang buka kantornya paling pagi.
Jadi jam 7 gitu, jam 8 itu sudah buka. Di Amerika jam 9, jam 10 Pak. Namun jam 7 teh berarti pagi pisan kan gitu. Itu ternyata secara keuntungan perusahaannya luar biasa dahsyat gitu. Padahal eta teh rumusna aya di saha? Aya di kita, gitu umat Islam. Komo ieu mah Bu, subuh kaburangan, buka toko kaburangan. Nah, balangsak eta mah Pak, yakin. Balangsak eta mah Pak. Loba hutang tibatan kauntungan biasa nu kitu mah Pak. Cok ya. Usama da yakin dengan seyakin-yakinnya itu Pak begitu. Kalau orang jualan gitu Pak, subuhna kaberangan, buka tokona berang, pasti lebih banyak hutang daripada aset itu Pak. Begitu. Tapi kalau orang subuhnya berjamaah, kamu bari tahajud, subuh berjamaah, zikir, terus menjalankan usahanya dari pagi gitu ya, sudah mulai gitu ya. Kemudian sedekah dimulai tadi pagi-pagi ke masjid karena kencreng plok gitu ya. Yakin usahanya pasti akan dilimpahi keberkahan, akan dimudahkan sama Allah. Bukan tidak ada masalah, dari masalah mah bagian dari hidup, betul ya? Tapi jalan-jalan keluarnya dari Allah itu akan sangat dahsyat dan sangat banyak gitu Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Biasakan. Maka ada ungkapan Pak, man adlaja balagha manzila. Man adlaja balagha manzila. Barang siapa yang berangkat lebih pagi akan lebih cepat nyampe ke rumah, betul? Jadi kalau Bapak dari sini ke Bandung, mobilnya kecepatannya sama, maka yang pertama berangkat itu pertama nyampe, betul tidak? Nah itu logikanya. Demikian juga nyari keberkahan gitu Pak. Orang yang pertama keberkahan. Maka punten, Ustadz emang kalau buka punten Pak, di Sinangkasi itu aya toko obat, aya apotek, bukan nanti jam 5 subuh Pak. Jam 5 subuh buka toko obat mah da asal moal nu ngagaleuh Pak, komo di pasarnya. Tapi mindsetnya bukan begitu. Mindsetnya naon? Toko obat kan barokah Pak namanya. Toko obat barokah, kabarokahan Ustaz. Ketika dibuka gerbang toko teh, tah menghimpun kabarokahan. Keur sina lebat barokah nama Pak. Keun ngaborongna mah jam 12 mungkin, jam 1 mungkin, atau teu wengi, tapi keberkahannya sudah masuk duluan, betul tidak? Nah, ieu mah henteu, buka tokonya jam 8, barokahna tuh salewat sadayana Pak. Pas dibuka teh, nah gitu Bapak semuanya. Jadi yang dapat hanya sekedarnya saja. Makanya penting sekali kita umat Islam itu harus lebih terdepan gitu. Ya, itu. Makanya doa Rasul Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Nah, yang terakhir Bapak Ibu semuanya, hadisnya dhaif Pak ya teh, punten. Nah, di urang di versi maka dijelaskan dhaif dan sahihna. Mata kusa disebutkan dhaif. Nah, tapi ayat tapi Pak, dhaif gen. Entah kata. Walaupun ini dhaif dari sisi hadisnya, tapi dari sisi makna benar. Gitu Pak. Kata Rasul, salasun fihinnal barakah. Ada 3 hal yang kalau kita lakukan akan ada keberkahan. Ini kaitannya dengan harta. Yang pertama, al-bayu ila ajal. Menjual dengan tangguh, Pak. Maka kade Pak, lamun ibu bapak gaduh warung ulah sok tulisan nobon. Ulah sok ngabon. Jadi tidak menerima apa? Nganjuk. Tuh menang nganjuk di toko ieu mah. Bu mau aya barokah di toko ibu. Sebab apa? Sebab amal solehna nu gaduh warung mah nganjukeun. Gitu. Ya, kalau kita memilih orangnya mah enggak gitu ya. Ada orang yang layak dikasih pinjaman, nganduk. Ada henteu mah enggak eta mah. Tapi jangan dari awal mohon maaf toko ini tidak menerima kasbon. Jadi nobon. Harus cash katanya itu Bapak Ibu semuanya. Punten Bapak Ibu semuanya. Memberikan tempo dalam transaksi itu keberkahan. Ya. Maka punten Pak, tingali we orang Cikoneng, orang Sinangkasi anu sok ngeriditkeun barang. Dari sisi dunianya maraju, betul tidak? Da eta mah rumusnya begitu Pak, kebarokahan. Kata Rasul. Jadi menjual barang secara nyicil teh barokah Pak Ibu. Jadi tidak selama harus di cash gitu ya itu. Baik, walaupun kata para ulama yang dimaksud hadis di sini katanya bukan dengan cara menambahkan harga. Ya, kan di kita mah kan kalau di kitu teh berarti ditaikeun cash 1 juta lamun dicicil 1.200.000 gitu kan? Betul? Nah, boleh tidak? Boleh, selama akadnya jelas mana yang dipilih, apakah cash atau dicicil. Tapi yang dimaksud di hadis ini mah tetap aja 1 juta gitu Pak, tapi dicicil.
gitu ya, tapi dicicil. Ah gitu. Dan aneh teh Pak, nu kieu teh dipraktekkeun teh ku batur deui eta teh Pak. Lihat we Pak, mohon maaf kalau Bapak di e-commerce gitu ya, dijualnya teh dicicil Pak 10 bulan tanpa ada kelebihan. Gitu. Ayo orang menghalangi gitu ya. Makanya silahkan nggak apa-apa. Paling kita harus harus hati-hati mana nu kedah ya kan tinggal berarti karakter jalmi ieu mah sok nganjuk tara mayar ulah gitu ya gitu. Nah, gitu ya mah sok nganjuk tara mayar pasihan gitu kan gitu aja gitu. Jangan langsung kompet daunkeun gitu ya bahasa kita mah akhirnya dilarang kasbon gitu ya. Nah itu. Nanti amal solehnya apa lagi gitu ya. Yang kedua al-muqaradatu. Muqaradah. Muqaradah itu dua tafsirnya tapi muqaradah ya adalah yang paling umum diterjemahkannya adalah meminjamkan. Jadi meminjamkan uang itu keberkahan gitu Bapak Ibu semuanya. Cing pinjami 100 gitu. Nah, teh pinjam dulu 100 teh keberkahan gitu Bapak Ibu semuanya. Sebab apa? Sebab yang ngasih pinjaman itu kan nolong orang, betul tidak Bapak Ibu semuanya? Ya. Itu kan nolong orang, makanya keberkahan insyaallah. Bahkan dalam hadis ya dalam asar mohon maaf, Ibnu Mas'ud Bapak Ibu semuanya, Ibnu Mas'ud beliau itu paling senang memberikan pinjaman ke orang sebab apa? Kata beliau, enaknya ngasih pinjaman itu apa? Duit leungit, pahala aya gitu, Pak. Kalau orang ngasih pinjaman, Bu, begini, misalkan, Bu Haji punten namun atau sabaraha 500.000 pun anak bade sekolah. Mangga tah 500.000. Bade dibayar iraha, Bu, 2 mingguan. Oh, kayak pun lanceuk insyaallah bade transfer sono ti Bandung 2 mingguan. Mangga dipasihan tah 500.000, Bu. Di hari semenyak itu argo sodakoh 500.000 per hari. Itu berapa minggu? 2 minggu. Uangnya hilang tuh Pak? Henteu. Pas 2 minggu terojol teh Bu Haji, hapunten pisan sanes abi solaya kana janji, tapi ternyata pun lanceukna teh kamusibatan. Janten tak can tiasa nyicil nu 500.000 teh manawi tiasa minggon payun sauna teh insyaallah. Mangga. Tah ti saparak eta mah Pak 2 kali lipat dicatat ku Allah teh janten 1 juta tah. Sedekahna teh dibayar we 500.000. Tuh kenging sabaraha Pak? Bapak sedekah sabaraha? 2 minggu pertama 500 kali 7 juta. Anu saminggu 7 juta. Sabaraha? 14 juta. Ari artosna aya kene 500.000. Nah, gitu. Nah, makanya berkah gitu. Ulah nyebut punten Bapak kecuali tadi kata Ustaz memberikan pinjaman kepada orang yang sudah tidak bayar boleh ditolak gitu ya. Dan untuk kebaikan dia, betul? Jadi kalau kita ngasih pinjaman ke orang yang tidak suka bayar mah ya wajar itu mah untuk kebaikan dia. Sebab kalau nanti dia tidak bayar dosa bagi dia. Kita tolak. Mohon maaf tidak ada. Tapi kalau misalkan ada orang butuh kemudian minjem ditolak, wah rugi banget. Makanya kata para ulama lebih utama mana Pak? Sedekah apa memberi pinjaman? Bagi kita yang ini mohon Ustaz, harusnya tetap sedekah dan pinjaman itu tergantung katanya Bu. Kalau dari depan itu lebih utama memberikan pinjaman. Sebab apa? Memberikan pinjaman itu menjaga kehormatan orang. Betul tidak? Dok, minjam mah punten Pak bukan perbuatan hina, awas. Minjam itu ya menunjukkan bahwa dia sanggup bayar, betul tidak Pak? Misalkan Pak Haji manawi abi itu ya parugian manawi ayatos 5 juta heula. Berarti menunjukkan dirinya sanggup bayar, betul tidak? Ulah kieu, lah geus ulah nginjem tah kope 500.000 itu menghina. Betul? Kan dia mau bilang pinjam 5 juta karena dia sanggup bayar, tapi tiba-tiba yang lah dirinya mah geus tak kop dirinya 500.000. Oh, duit 5 juta mah. Nah, itu memang menghina, Pak. Betul tidak? Makanya memberikan pinjaman kata para ulama itu menghargai dan menghormati orang. Gitu. Makanya lebih utama dari kasih pinjaman daripada sedekah kalau di depan. Gitu kan? Kalau sedekah mah kita ngasih kepada orang yang di bawah kita. Betul tidak? Tapi kalau minjem mah kita selepel dua-duanya. Betul, Bu? Gitu, ya itu. Secara umum begitu. Kalau sedekah lebih utama di ujung. Kenapa? Karena sedekah mah tidak balik lagi. Kalau minjem mah balik lagi. Itu kata para ulama. Gitu ya. Maka terkadang memberi pinjaman lebih utama daripada memberi sedekah. Begitu, ya itu. Jadi yang kedua meminjamkan. Dan yang terakhir adalah
wa khaltul burri bisyair lil baiti lil bait. Mencampur gandum dengan jewawut untuk dimakan, bukan untuk dijual. Jadi begini, keberkahan itu Bapak Ibu semuanya, kadang di rumah itu tidak harus selamanya kita menikmati yang enak-enak wae gitu Pak. Kita memang mampu beras Cianjur wae, tapi sekali-kali mah campur Pak dengan beras yang kualitas murah. Biar bisa tetap merasakan nikmat dari Allah. Karena biasanya kalau kita terlalu menikmatin yang enak-enak, jadi suka sombong dan takabur begitu. Sekali-kali mah dicampur gitu. Ya, makanya kata Rasul, mencampur gandum yang baik dengan kualitas yang buruk untuk dimakan itu barokah. Barokahnya kenapa? Ya pertama kesederhanaan, gitu kan. Yang kedua juga supaya kita lebih banyak mensyukuri ketika oleh Allah berikan nikmat-nikmat yang banyak gitu, kita bisa menikmati yang baik-baik dan yang bagus. Kita sekarang belajar untuk juga menikmati yang biasa-biasa, sehingga akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak, ya. Makanya terkadang sekali-kali mah Ibu semuanya ya makan bukan raskin, Mbak, rasin mah tekenging. Da eta mah bukan hak kita ya. Naon? Biasa-biasa ngaliwet gitu, pakai peda gitu punya. Ulah daging wae ya, dipeda gitu, pakai apa lagi? Nu biasa-biasa gitu. Sehingga apa? Kadang anak muda sekarang mah sudah jarang makan ukara itu teh Ibu semuanya ya. Makanan teh yang mewah-mewah, yang enak-enak gitu. Makanya kesederhanaan juga bagian dari keberkahan. Saya kira begitu Bapak Ibu semuanya. Ada mungkin yang ditanyakan, silahkan kalau ada yang bertanya terkait yang disampaikan. Ya, mangga. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya mau tanya begini, misalnya dalam suatu kegiatan pembangunan masjid misalnya, Iya. ada bantuan dari salah seorang itulah gitu ya. Terus di situ ada perjanjian misalnya sekian persen gitu. Itu apakah termasuk? Sekian persen buat apa Pak? Maksudnya gini, misalnya dananya itu per 100 gitu kan. Ini untuk kami untuk yang memberikan misalnya 30% dipotong, jadi perhitungan tetap 100% gitu. Maksudnya gini, uang yang 100 itu dibayarkan 70 gitu. 30%-nya itu buat mana, tapi tetap berlakunya 100 gitu. Yang 30%-nya buat siapa? Ya itu buat yang mengurus gitu. Oh. Jadi, ya. Baik. Dalam konsep Islam itu at-tabi'u tabi, pengikut ngikutin. Jadi kalau itu diskon itu adalah sumbernya dari dana wakaf, ya harus balik lagi ke dana wakaf, tidak kepada kita sebagai yang ngurus. Gitu Pak. Ya, misalkan tadi ngebangun, ya kata tokonya sudah di diskon bayar 70, tapi tulisannya 100.000. Bayarnya cuma 70.000 kan, bisa begitu. Yang 30.000-nya untuk panitia nggak boleh Pak. Ya gitu. Panitia nggak boleh kecuali ya dari awal sudah dianggarkan pembangun itu sekian, ini untuk biaya jelas gitu ya, anggaran semuanya untuk biaya kepanitiaan dan sebagainya, mandor dan sebagainya, ada anggarannya, itu halal saja. Tapi kalau tidak, nah itu bisa jadi haram. Apalagi tadi mengambil dari apa? Dari diskon-diskon yang diberikan oleh toko dimasuki gitu ya. Kayak begini punten Pak, kurban ya, meser sapi tah. Kata bos sapi nate tah 1 juta kayak panitia, haram ya teh Pak. Kalau dimasukkan karena saku pribadi, harus dimasukkan lagi karena kas panitia. Karena kita bekerjanya sebagai apa? Tatawuan. Betul ya? Kita tidak berharap apapun ya, jadi amal soleh kita lah kan gitu ya. Nah, kecuali kalau nanti di akhir ada saldo kemudian dibicarakan lagi ada pembagian, ya mangga asal disepakati oleh para mudohinya, orang kurbaninya kan gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada gitu ya, nggak ada. Kecuali dari awal kita sudah meminta begini, dari 1.200.000 100.000 untuk biaya operasional. Ya, operasional itu untuk makan, minum, termasuk untuk ngegaji boleh jadi kan itu. Nah itu nggak jadi masalah. Tapi maksimal dari 100.000 itu. Tapi kalau dari bonus, ya biasakan Pak leres tuh. Mesar sapina ya 20 nak, tina sapi 1 juta, sabaraha tah? 20 juta. Mangkading anu mesar teh kan 2an, uang bagi 2 we 10 juta ya Bang. Eta mah Pak. Haram Pak, nggak boleh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabade marasi teh dina pami terlepatnya dina salah sawios hadis Allah Subhanahu wa taala ngadawuh
bahwa yang menaik dan menurunkan harga-harga itu adalah aku. Ya. Tapi banyak di akhir-akhir zaman ini orang mengatakan betapa sulitnya atau betapa susahnya Ya. apa itu harga-harga naik begitu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meyakinkan itu. Nah, Ya. bagaimana mengaplikasikannya menjadi suatu keyakinan bahwa hadis itu benar? Baik. Bapak Ibu semuanya, dulu pernah di zaman para sahabat tiba-tiba harga di pasar naik. Kan gitu. Asbabul wurudnya begitu. Kemudian para sahabat ini datang ke Rasul. Ya Rasul, sa'ir lana ya Rasulullah. Rasul, tolong tentukan harta bagi kami. Ini sudah kemahalan, kami nggak bisa beli. Gitu ya. Lalu Rasul mengatakan, Innallah wal qabidul basitur razikul musa'ir. Sesungguhnya Allah yang melapangkan, yang menyempitkan, yang ngasih rizki, dan Allah yang menentukan harga. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya secara normal kalau kenaikan itu karena terjadi faktor alam dan faktor supply and demand, kebutuhan dan ketersediaan barang, itu mah Allah yang ngatur. Jangan suka ngeluh. Beas naik, biasa aja lah. Minyak naik, biasa aja gitu. Jangan ngeluh. Dah Allah ngasih rezeki nagenan, Pak. Kan mohon maaf ada cerita, tanah ke 100.000 sabata teu kagaleuh, tos 10 juta kagaleuh. Betul tidak, Pak? Kan ada gitu cerita, betul? 100.000 mah teu kagaleuh. Giliran tos 10 juta kagaleuh. Kenapa? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Harusnya ketika murah kebeli, betul tidak? Tapi aneh ketika mahal, karena Allah yang ngasih rezeki. Nah gitu, nggak boleh. Tapi yang terjadi sekarang, Pak, ada harga-harga itu terjadi karena mekanisme pasar yang ternyata dimonopoli. Nah itu mah tentu kita wajar kalau mempertanyakan kepada yang membuat kebijakan. Contoh misalkan gitu ya Pak. Ya, anggota DPR mah wajar menanyakan ke pemerintah, kenapa bensin ditaikkan gitu. Karena di situ karena ada faktor manusianya yang menentukan. Kadang bukan faktor supply and demand, tapi ingin keuntungan yang besar. Misalkan DPR bisa protes. Saportos ayeuna punten ibadah haji ongkosnya naik kan gitu ya. Nah, kalau pakai dalil yang tadi mah Allah yang menentukan ONH mah Pak gitu ya. Betul dah. Hakikatnya Allah, kan Allah nu ngarezekian, pasti ada rezekinya. Tapi anggota DPR mah enggak begitu. Karena anggota DPR tahu ini anggarannya apa saja, kenapa harus mahal? Maka mempertanyakan. Gitu ya. Jadi kalau kenaikan itu wajar karena faktor bukan faktor manusia yang memonopoli dan lain sebagainya, kita harus terima. Ya sudah, gitu ya. Bahwa itu Allah yang menentukan harga. Udah terima saja, pasti Allah ngasih rezeki. Tapi kalau ternyata faktor itu ada kelompok, ada apa yang memanfaatkan itu, ya wajar kalau mempertanyakan. Seperti pupuk leungit gitu Pak. Bari mahal misalkan itu. Nah wajar kalau misalkan rakyat mempertanyakan. Karena di situ faktornya bukan faktor apa? Faktor natural, bukan faktor sunatullah, tapi ada kelompok orang yang memanfaatkan. Nah, di situ boleh untuk melakukan sebuah proses mempertanyakan gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh DPR, pasti begitu kalau ada kenaikan, betul tidak? Kalau kita marah rakyat, akhirnya apa? Innallahu wal qabidul basitul razik. Gitu ya, Pak. Jadi kalau pasca pasar teh, aduh, ibu sabar biasa tos naik Bu Haji 15.000. Innallahu wal qabidul basitur razik. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang ngasih rezeki. Tenang, selama masih ada Allah yang ngasih rezeki, pasti kebeli. Yang penting mah bukan kebeli mah bukan masalah mahal dan murah. Ada uangnya tidak? Betul ya? Betul Kang ya? Jadi yang masalah kebeli atau tidak bukan masalah murah dan mahal, tapi apa? Ada uang apa tidak? Kalau ada uang mahal kebeli. Mending mana Bu? Murah kebeli, mahal kebeli. Ya ekonomi mah nggak mungkin murah kebeli, pasti pilihannya gitu. Mahal nggak kebeli, mahal kebeli, murah nggak kebeli. Yang mending mahal kebeli, ada rezekinya. Maka yang diperbaiki oleh Rasul bukan tata kelola harga pasarnya punten, tapi keyakinannya. Punten Bapak Ibu semuanya masih emut lah. Ya, bala-bala Pak kapukur 5 perak, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 1500, 3000, kagaleuh teh? Kagaleuh keneh. Da ya Allah nu ngarizkian kan gitu, Pak. Terus nah itu keyakinan tauhidnya memang harus diluruskan. Makanya kunci keberkahan itu kalau dengan Bapak tanyakan tadi adalah keyakinan ada Allah yang ngasih rezeki. Insya Allah itu jadi keberkahan, gitu.
Demikian? Masih ada? Tidak ada, terima kasih. Mungkin ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla mangga satu lagi ya. Sekedap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan ya badai naros. Kami buka usaha Ustaz. Ya. Nah, buka usahanya. Modal nate kenging minjem ti bank gitu. Mohon. Tentu aya bunga gitu kan ya haram. Ya. Nah, kumaha status usahana Ustaz? Halal apa haram gitu. Kedua, kami ngabangun rumah atau beli rumah atau beli tanah. Kanggo biaya nate minjem ti bank gitu Ustaz. Ya. Nah, kumaha statusna halal apa haram? Baik. Matur nuhun. Pertama kita lihat konsep berdasarkan firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Pak, lihat. Allah memilih katanya yamhaqu. Kalau yamhaqu itu membinasakan. Dan itu pakai fi'il mudhari ya, Pak. Maksud fi'il mudhari itu bertahap, tidak sekaligus, Pak. Orang dibinasakan oleh riba mah tidak sekaligus, bertahap. Biasanya seperti ini, Pak. Ustaz punya teman, Pak. Punya toko satu maju, ditawari oleh Bang Teh, Pak, badai nambah toko, dihitung kan pakai angka, Pak, wih keuntungannya bakal begini, begini. Betul, Pak. Punya toko 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7. Tos 7, semuanya sep. Riba itu seperti niup balon. Semakin gede, tinggal beleduk gue. Sep semua hartanya. Ada jamaah, Pak, mohon maaf. Punya hutang. Sebenarnya kalau dijual rukonya satu beres. Cuma biasa pihak banknya, Pak, menikah wadical, menikah nambut ke bank. Bapak bisa usaha jalan. Apa yang terjadi, Pak? Sekarang rukonya seep, bumina seep, keluarganya juga hampir berantakan. Gara-gara apa? Riba. Gitu. Karena konsep Allah katakan yamhaqullahu. Allah akan membinasakan. Itu mah berlaku. Begitu, Pak. Gitu. Tapi kalau begini, Ustaz abi ngagali bumi, tapi tina riba, kumas 100 rumahnya, kalau sudah lunas mah halal milik kita. Tinggal tobat aja. Gitu. Ya. Motor misalkan atau mobil kan rata-rata leasing tuh, dicicil. Pasti riba itu teh, Pak. Kebanyakannya mah, mohon maaf, 99,99% ya teh. Rata-rata pakai riba. Tinggal tobatan kalau sudah lunas mah. Gitu ya. Nah, tapi yang belum jangan coba-coba. Silakan Bapak. Kalau mau coba-coba, tapi konsep Allahnya yamhaqullahu, Allah akan membinasakan. Maka jauh riba. Komo pakai pinjol mah. Aduh. Kalau pinjol mah ujung-ujungnya bunuh diri, gantung diri, kan lihat banyak beritanya, Pak. Ya. Bayangkan Bu, pinjol mah pinjam 1 juta, bungana 0,075, biaya administrasinya 950.000. Jadi biaya administrasi dibadakeun, maka ngejebak. Maka jangan pernah terjerumus kepada yang demikian, haram pokoknya mah. Udah gitu. Karena cari keberkahan. Cari, dan karena tadi Allah yang ngasih rezeki, sama konsepnya begitu. Ya, mungkin belum ketemu saja. Ya gitu. Kadang memang Ustaz mah gampang mengharamkan, abi di mana solusinya? Kan begitu, Pak. Nah, di situ mah justru itulah ibadah kita, Pak. Mencari rezeki yang halal, sumber dana yang halal, modal yang halal, itu ibadah kita. Ya sama seperti tahajud. Hasil dapat tahajud. Sesah bagi yang belum terbiasa, betul tidak? Tapi kan harus dipaksa. Sama usaha juga begitu, mencari yang halal itu seperti itu. Karena amal solehnya para pebisnis itu adalah salah satunya modalnya harus dari yang halal. Begitu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah kepada Ustaz Ali Nurdin yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua. Mudah-mudahan dari kajian di pagi hari ini dapat menjadikan kebarokahan untuk kita semua dan menjadikan kita lebih istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad di pagi hari ini telah selesai. Namun sebelum ditutup, informasi untuk kajian berikutnya. Untuk Kismis kajian Islam Kamis, kita masuk di pekan ketiga kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Rahmat Wahyudin. Dan untuk kajian Ahad pekan depan, tepatnya tanggal 24 Desember, insyaallah yang akan mengisi kajian adalah Al-Ustaz Ucu Najmuddin dari Bandung. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di segala urusannya, dan tentunya dapat kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.